أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami berharap mudah-mudahan kita semua dan Anda semua pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di podcast Ramadan Enjoy dari PHBI BP Jam Sostek. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan satu tamu spesial kita ya, guest star kita, bintang tamu kita bersama Ustadz Haji Auza'i Mahfudz ya. Beliau adalah, kalau kita sering bangun subuh bener ya Bang ya. Masya Allah Pak Ustadz, kita sering nih ngelihat wajah beliau tuh ngisi di siaran TVRI ya, salah satu pengisi di TVRI. Beliau adalah lulusan dari S1 dan S2-nya di Sudan University Al-Quran Al-Karim, dan beliau adalah salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Itqon Jakarta Barat ya, di Cengkareng Jakarta Barat. Waktu itu saya juga pernah mondok di Al-Itqon di bawah pimpinan Kiai Haji Mahfudz Asirun, dan beliau adalah salah satu putra dari Kiai Haji Mahfudz Asirun, makanya namanya Auza'i Mahfudz. Dulu namanya Auza'i Anwari ya Syekh ya, KTP itu KTP. Sekarang namanya Auza'i Mahfudz, tabarrukan katanya, tabarrukan, Masya Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Lastu syekhan ya. Bukan ya, syekh. Iya bukan syekh, ini syekh dalam ilmu ya, bukan syekh dalam umur, maksudnya gitu. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Ustaz sehat. Alhamdulillah, tambah gemuk. Tapi kantongnya kurus. Puasa-puasa gemuk. Insyaallah kantong gemuk juga. Amin ya rabbal alamin. Keluarga sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat semua. Baik. Jadi pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah, beliau ini memang kalau di Sudan itu kan kita kenal ada Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu kan S3-nya kan di Sudan ya, benar ya Syekh ya? Iya benar. Jadi ternyata Ustadz Auza'i ini seniornya Ustadz Abdul Somad justru karena beliau daftar duluan gitu ya. Daftar duluan tapi ilmu beliau lebih senior dari Masya Allah, tawaduan. Jadi bawah beliau. Beliau juga sedang proses S3 di Sudan, tapi sedang proses ya. Kita doakan mudah-mudahan berjalan lancar, senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping saya seperti biasa ada Asy-Syekhul Kabir. Asy-Syekhul Kabir. Masjidil Shaghir. Imam Rawatib di Masjid Al-Amanah Plaza BP Jam Sostek, Al Ustadz Muhammad Gesta Fibriasisuddin. Ustadz, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz ya. Masya Allah. Tadi
ngimam tarawih berapa rakaat Ustaz? 11 rakaat. 11 saja Ustaz ya. Jadi diskon ya 60%. Paket hemat. Paket hemat tuh, Masya Allah. Tapi Soalnya mudah-mudahan kalau 20 rakaat ntar kan kemalaman karyawan pulangnya kan. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya benar juga sih. Yang penting kan apa namanya? Malah yudroku kulluh la yutroku kulluh gitu maksudnya. Jangan sampai ninggalin lah walaupun sedikit. Tapi mudah-mudahan itu 11 kemudian dilanjutin di rumah itu Ustaz. Mudah-mudahan. Iya, gitu. mudah-mudahan. Tapi Masya Allah ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di podcast Ramadan Enjoy ini kita masih membahas tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran kali ini kita akan membahas tentang ayat kursi nih, Masya Allah. Kalau kita ngebahas ayat kursi kayaknya hubungannya tuh sama yang mistis-mistis gitu ya Ustaz ya. Ayat-ayat buat ruqyah. Ya memang ada hubungan secara langsung. Memang ada hubungan secara langsung dengan mistis, dengan jaga diri, benteng, benteng diri, benteng rumah, benteng keluarga, ayat kursi itu. Ayat kursi ya. Ayat kursi. Subhanallah. Tapi ini menarik ya, karena kita akan membahas dan menggali tafsir Al-Quran dari sumbernya langsung, dari salah satu beliau adalah salah satu alumni dari Sudan, yang kita tahu di Sudan itu memang konsentrasinya adalah ilmu Al-Quran dan juga ilmu Al-Hadis. Jadi kita nanti akan dengarkan pemaparan beliau tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 255 yaitu ayat kursi. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna na'udzubika minal ujbi bima nuhsin wa na'udzubika bima la nuhsin. Na'udzubika min zallatil lisan. Amin. Amma ba'du, para insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang nonton siang, ada yang nonton mungkin malam. Oh, karena di YouTube ada ya. Kayaknya gitu. Masya Allah iya. Kapanpun kita menonton ini, tentunya insya Allah kita masih berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini nggak lepas dari bulan Quran. Korelasi langsung dengan Al-Quran. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Afdalul ayat. Afdalul ayat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ketika seorang sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadri, apakah engkau tahu mana itu ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran?" A'zam, yang paling azam dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu bahwasanya adalah Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Berbeda dengan surah yang paling afdal. Khair iya. Adapun surah yang paling afdal, surah yang paling mulia, paling agung adalah surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat adalah ayatul kursi. Karena itu sepenggal daripada suratul Baqarah sebagaimana tadi dibacakan oleh Qori internasional di alam BPJS. Yang dibacakan tadi Al-Baqarah ayat 255 itu adalah surah yang ayat yang memang ada khas tersendiri. Tadi udah disinggung, ada bau-bau mistis. Iya, benar itu. Memang ayat kursi ini pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan, dia punya banyak faedah, segudang khasiat yang tidak boleh kita tinggalkan. Oh gitu. Khasiat-khasiat daripada ayatul kursi ini. Sebelum kita masuk kepada penafsiran, kita masuk penafsiran dulu atau keutamaan dulu nih? Wah, tafadhol, bebas lah. Seru ini. Keutamaan dulu. Baik. Keutamaan ayatul kursi. Mohon izin Ustadz, ini agak deketin aja. Deketin begini. Nah, cakep. Kayak konser ya. Iya. Adapun ayat kursi ini yang paling pertama adalah yang kita harus baca selesai sholat. Jangan pernah kita tinggalin. Ayat kursi itu. Ayat kursi. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, satu ganjaran yang luar biasa, Ustadz. Apa ganjarannya? Man qara'a fi duburi kulli salatin au man qara'a dubura kulli salatin, siapa orang yang baca di akhir salatnya ayatul kursi, laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Masya Allah. Dia nggak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Mati surga. Masya Allah.
Yang penting Ayatul kursi. istiqomah berarti ya Ustaz. Oh iya harus tentu. Setiap selesai sholat kita jangan tinggal ayatul kursi. Ayatul kursi. Ya kan sekarang kita biasanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita tambahin mulai sekarang para insan BP Jam Sostek kita tambah dengan ayatul kursi. Ayatul kursi. Waduh, saya ada kerjaan. Nggak apa-apa sambil jalan. Naik ke atas lift, sambil ngantri, naik ke atas naik ke kantin sambil makan. Oh. Nggak masalah. Yang penting ayatul kursi jangan tinggal. Apa ganjaran kita? Kita sekarang ngandel amalan apa? Hidup kita di dunia selain kita mengharap adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, keutamaan ayatul kursi. Yang kedua adalah keutamaan ayatul kursi untuk menjaga diri daripada intimidasi, intervensi setan di dalam kita. nah ini nih. Iya. Kan ada yang ngeluh kerasukan. Iya. Itu jauh sama ayat kursi tuh. Jauh tuh ya. Orangnya jauh sama ayat kursi. Katanya kalau yang kesurupan tuh tulangnya renggang. Atau dulunya sering belajar bocor. Ada bocor renggang soalnya. belajar ilmu nyambet. Nyambet. Iya. Artinya padahal Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya seandainya ada orang yang bisa ngelihat jin, kata Imam Syafi'i orang itu malah turut syahadatu atau apa, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Oh. Artinya kalau ulama mengatakan berarti ada yang nempel di dia justru. Oh. Bukan sakti. Berarti kalau bisa ngelihat jin, ada jin justru dalam diri kita. Kemungkinan gitu, besar, Ustaz. saya nggak bilang itu. Kemungkinan besar. Oh, iya. Ini mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kalau ada undang lagi juga ya. Itu bahaslah masalah lain. Masya Tapi ini masalah ayat kursi ini bahkan seorang sahabat radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini kita kenal dengan miliardernya sahabat. Crazy Rich. Crazy Rich. Sekarang Crazy Rich. Crazy Rich. Iya, keren. Murah banget kan? Tapi Abdurrahman bin Auf gak begitu, murah banget. Enggak murah banget. Gak flexing. Enggak. Terus Abdurrahman bin Auf ini rahimahullah taala kalau pulang ke rumah, dia masuk ke rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Allah. Jadi jangan cari benteng, para pemirsa yang dirahmati Allah, insan Jam Sostek. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatul kursi. Gak perlu kita untuk mencari di Gunung Kawi, ya, nggak hanya Gunung Kawi ya, tempat-tempat yang lain juga berendam di sini. Ada yang Rasulullah SAW ajarkan. Kita pantengin aja itu. Abdurrahman bin Auf jadi kalau pulang ke rumah, beliau itu datang ke 4 sudut rumahnya dibacakan ayat kursi. Ayat kursi. Buat para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin anaknya ada yang sakit, sakitnya nggak tahu di rumah sakit apa. Mungkin bapak sendiri, ibu sendiri yang menyaksikan kayak sore ada terasa panas. Ini saya bukan praktisi ruqyah ya, tapi ini hadis-hadis dan keterangan-keterangan dalam kitab tafsir begitu. Iya. Mungkin sore terasa panas atau ada penyakit-penyakit, alangkah baiknya kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi. Di rumah kita jaga. Pernah nggak kita baca? Kita nggak perlu kita benteng tanam apa namanya itu kayak kuku macan, apa namanya telur ayam hitam, Pohon bidara. Pohon bidara ada lagi nanti bahasnya. Jadi bukan mbaknya jadi lari ke ruqyah ini. Pohon bidara ada lagi babnya, memang dipakai oleh ulama salaf rahimahullah taala. Baca tuh ayat kursi ini sekarang entah di kantor apa di rumah ini. Ya, kalau di rumah sekarang habis selesai video ini, selesaiin dulu ya, habisin dulu. Di ujung rumah bacain. Di kanan di ujung-ujung rumah. Yang masih di kantor nanti pulang bacakan. Waktu apa aja nggak masalah. Dibaca itu amalan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk memagar rumah kita dari apa saja, dari syaitan, dari kalau maaf bahasa kita ada kiriman-kiriman, pelung, berupa santet apa segala macam, itu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ini maling begitu Ustaz, buat keamanan gitu gimana? Ya ini Allah Subhanahu wa taala karim, mungkin diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang nas yang ada itu ya dari godaan jin dan setan. Oke. Nah, itu yang terakhir adalah ada kisah menarik sebenarnya Ustadz Nu'man mengenai ayat kursi ini. Kejadian dengan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. Dalam sahihnya beliau meriwayatkan bahwasanya satu ketika Abu Hurairah ini
ditugaskan oleh Rasulullah untuk ngumpulin zakat. Uang zakat, badan amil zakat. Beliau ini satu ketika di satu hari didatangi oleh seorang yang beliau tidak kenal, berparas seperti orang tua renta. Oh, iya. Datang ke situ, beliau saya minta sedekah, saya orang fakir, saya orang susah. Sama Sayyidina Abu Hurairah yang namanya itu ya dikasih aja. Kan beliau yang ngumpulin uang zakat nih. Hari kedua datang lagi. Minta lagi. Saya ini nggak punya uang, orang fakir, orang miskin. Abu Hurairah kasih lagi. Ini kok ada minta yang kemarin nih. Coba datangnya dia di hari ketiga. Begitu nyampe di hari ketiga, sebelum nyampe ke hari ketiga Rasul sudah ngasih isyarat. Iya. Nanti dia datang lagi yang ketiga tuh. Oh, para sahabat udah ngadu berarti ya. Abu Hurairah ngadu ke Rasulullah. Ada dua kali orang datang. Kata Rasulullah nanti dia datang yang ketiga. Tapi sama Rasulullah nggak dibuka dulu. Iya. Setelah itu datang yang ketiga ditangkap sama Abu Hurairah. Begitu ditangkap mau dibawa ke Rasulullah, dia bilang, saya ini orang susah, orang fakir, belum makan segala macam lah, melas-melas. Sayyidina Abu Hurairah, enggak, kamu harus saya bawa. Enggak, jangan bawa saya, tolong. Tapi saya akan ajarin ente doa. Satu ayat yang kalau ente baca, sebenarnya saya ini adalah jin. Jadi jin itu bisa menyerupai manusia. Iya. Jadi ada bau-bau mistis memang. Berarti jinnya baca ayat kursi itu? Iya. Diajarilah waktu itu Abu Hurairah ayatul kursi. Bacalah ayat kursi ini, kata setan itu, tidaklah orang yang membaca ketika dia malam hari mau tidur, maka tidak akan bisa digoda syaitan dan tidak akan terkena serangan dari syaitan. Dijaga oleh Allah dengan dikirimkan malaikat hafiz dalam nas hadisnya sampai waktu pagi hari. Dilepas tuh. Jadi diajarin ayat kursi, dilepas sama Abu Hurairah. Posisinya belum tahu nih Abu Hurairah bahwa yang orang tua renta ini. Belum. Udah ngadu kan tadi jin. Iya. Nah, sampai setelah itu ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua tadi begini. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat yang tertera dalam riwayat yang berbeda. Yang pertama, sadaqa wa huwa kadzub. Sadaqa wa huwa kadzub. Riwayat yang kedua mengatakan sadaqal khabith. Sadaqa huwa kadzub. Orang itu yang aki-aki itu yang minta sama ente. Iya. Bener omongan tentang khasiat daripada ayat kursi. Tapi dia termasuk pembohong. Yang kedua, sadaqal khabith. Jujur dia ngomong tentang ayat kursi. Khabith itu yang keji, yang tercela, yaitu syaitan maksudnya. Atadri Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang kemarin 3 hari nemuin ente Abu Hurairah? Kata Rasulullah. Iya. Lalu Rasulullah menjawab, mengatakan itu adalah syaitan. Zakat syaitan. Itu adalah syaitan yang datang. Jadi Abu Hurairah ngambil sandarnya dari setan. Ternyata setan jadi bisa jadi rawi. Memang hadis ini hadis yang rawinya syaitan. Para ulama mengatakan. Allah. Karena apa? Yang ada setannya di situ di dalamnya. Dia mengajarkan Abu Hurairah tetap adalah semua dari Rasulullah SAW. Tapi dari ini kita mengambil hikmah para insan. Jangan pernah kita mengecilkan orang yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin di hadapan kita anggap dia tidak begitu dalam ilmu agama seperti pembantu kita, bawahan kita. Tapi barangkali ada hikmah-hikmah yang keluar dari mulutnya yang bisa merubah kehidupan kita ke depan. Yang bisa merubah tolak menuju manusia yang lebih bermanfaat, manusia yang lebih baik. Artinya belajar jangan berhenti dari mana aja. Nah, iya benar. Bahkan setan juga punya hikmah kan. Itu atas setan ada hikmah. Jadi bukan kalau dulu pepatah Arab bilang khudhil hikmah walau min famil kalb. Dalam kata yang lain khudhil hikmah walau min duburil bahaim. Ambil hikmah walaupun dari duburnya, dari kemaluan belakangnya binatang. Kalau telur ambil katanya. Kalau kotoran jangan diambil. Iya. Itu dubur dari setan lagi kita ambil. Masya Allah. Tapi ini menarik banget ya Ustadz ya. Jadi artinya sebenarnya gini deh, pertanyaan paling mendasarnya nih kalau kita bingung ya, bedanya setan sama jin ini apa sih Ustadz? Bedanya setan sama jin ini apa sih? Kadang-kadang disebut jin, kadang-kadang disebut syaitan gitu kan.
Nah, kalau misalkan memang jin atau setan itu salah satu dari jenis kaum gitu ya, mereka ngajarin kita baca ayat kursi. Kalau misalkan di kehidupan nyata ini ya Ustadz ya, kita ngebacain ayat kursi jin atau setan gitu kan, mereka kepanasan, mereka ngebaca nggak kepanasan gitu. Ini menarik ini. Ini sebenarnya butuh satu jawaban yang panjang ya, 30 menit kalau mau tafsir. Tapi kita jawab gini aja. Ada ulama yang mengatakan setan itu adalah, jin itu adalah bagian dari setan. Oh. Ada yang bilang setan itu bagian dari jin. Oh gitu. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbiha. Nah, ya ada yang mengatakan setan itu bisa, ada setan itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan setan itu bukan makhluk, tapi dia sifat. Oh sifat. Makanya dalam surah An-Nas yang kita hafal pemirsa yang rahmati Allah, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang waswas itu siapa? Syaitan atau jin? Minal jinnati. Jin itu yang memberikan waswas. Oh. Ada yang bilang setan itu juga sifat, karena apa? Karena orang kalau misalnya itu maaf ya pemirsa. Iya. Setan loh. Sebenarnya bukan setan secara hakiki. Iya. Tapi ada sifat kesetanan di dalam dia. Oh gitu. Ada, itulah perincian, tapi yang Al-Faqir yakini bahwasanya setan itu adalah satu makhluk. Jin itu satu makhluk. Yang memana jin itu ada tanggung jawab syariat. Tapi syaitan tidak ada tanggung jawab syariat karena dia langsung masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an digambarkan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, undurlah saya sampai hari kebangkitan nanti. Apa hari kiamat? Ya kan, hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis dia akan masuk dalam neraka. Oh. Kalau ketika itu setan menjawab, "Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, mundurin saya diseksa nanti aja hari kiamat. Hari kiamat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala innaka minal munzirin." Ente termasuk yang ditunda azabnya. Setan aja diterima doanya. berarti yang dimaksud setan itu berarti iblis itu ya, bukan Ustaz? Iya, makanya tadi ya perincian ini. Iya. Kita belum masuk ke masalah ayat kursi nih. Iya malah. Ada yang si iblis itu setan itu anaknya iblis. Ada yang bilang iblis itu satu yang besar. Tuannya itu kalau dia nanti lagi iblis ini apa sebenarnya? Nah ini. Apakah iblis itu ada yang riwayat iblis itu adalah dulu imam di sorga, dulu adalah ulamanya di sorga, tapi karena takabur dan segala macamnya. Itu saya kira terlalu panjang, nanti malah terlalu rumit pembahasannya. Yang intinya adalah iblis itu yang besar, setan itu yang kecil, jin itu ada tanggung jawab. Seperti kita manusia biasa, di jin itu ada wali, di jin itu ada orang, ada jin yang soleh, ada jin yang maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Ini bukti bahwasanya jin itu juga beribadah sebagaimana manusia. Iya baik, masya Allah. Tapi itu tadi menarik tuh yang cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu didatangi oleh setan yang berwujud manusia itu ya, Ustadz ya. Pertanyaannya, amalan yang dikasih setan tadi boleh kita amalin nggak? Rasulullah SAW menjawab. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain menganjurkan orang untuk baca pagi dan sore. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita membaca zikir ayat kursi pagi sore. Jangan terlalu selain daripada zikir habis sholat. Makanya Al-Faqir sebenarnya di bawah sih, bukan buat diiklanin ini mah. Boleh dibuat dibagi-bagi aja sama orang. Ini wirid pagi dan sore. Wirid pagi dan sore yang dari Nabi Muhammad SAW. Ini buat antum satu. Syukron. Alhamdulillah. Kameramen ada juga satu ya. Ini semua zikir-zikir Nabi SAW. Al-Faqir kumpulkan selama 2 tahun. Setelah memurajaahkan hadisnya, riwayatnya tidak hanya yang sahih saja, tapi semua riwayat-riwayat yang hasan, bahkan yang dhaif kan dalam ini keren. Wirdus sabah wal masa. Bukan azkar sabah masa. Wirdus sabah wal masa. Wirid pagi dan sore hari min sunnatin nabawi, hadis-hadis Nabi. Semua itu ada takhrid-takhridnya di bawah. Nah, yang paling pertama Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Ayat kursi. Iya, ini keren ini. Masya Allah. Tapi Ustadz, saya masih penasaran nih. Kenapa dinamakan ayat kursi sih tadi? Nah, itu kita masuk ke penafsiran tadi. Kita masuk ke penafsiran nih ya. Ya, khair. Baik. Pemirsa Insan BP Jam Sosek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ayat kursi kita sudah dengar. Nanti kita akan mengetahui kenapa disebut ayat kursi dan apa itu kursi sendiri. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Allah Maha Kuasa, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Para ulama menafsirkan sebagaimana ahli tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kita jangan-jangan masih menyembah selain Allah. Bukan dalam artian kita musyrik, tapi kita ada musyrik kecil disebut dengan riya. Disebut dengan kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita masih menjadikan taqada ilahu hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Maka kalau benar-benar la ilaha illallah, itu orang yang sudah bersih hatinya daripada kemusyrikan dan bersih hatinya daripada menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadahnya. Itu Allah la ilaha hayyul qayyum. Lalu apa makna al-hayyu? Supaya ini kita pemirsa bisa resapi baik-baik agar kita bisa benar-benar ketika kita baca ayat kursi itu ada ruh yang keluar dari dada kita, ada cahaya yang keluar dari dada kita, sehingga tadi kadang-kadang jin kesurupan itu dibacain ayat kursi diam aja dia malah jinnya juga hafal Quran juga. Iya, ayat kursinya mungkin kalau mungkin ya itu dibacanya tidak memahami atau meresapi. Hayyu itu artinya al-baqi. Hayy itu artinya Allah yang maha kekal. Al-qayyum ay al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat. Allah Subhanahu wa taala qayyum itu artinya yang berkuasa, yang mengendalikan segala apapun yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya sinah? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tunduk atau tidak berefek kepadanya sinah. Sinah itu dalam bahasa Arab artinya muqaddimatun naum wa huwa nu'as. Wa hiya nu'as, yaitu ngantuk. Wala naum juga tidur. Jadi jangan-jangan kita baca ayat kursi ini sinah kita nggak tahu artinya apa. Sinah itu artinya ngantuk. Ada sinah, ada naum. Para ulama membagikan seperti Imam Syaukani rahimahullah taala memecah jadi 3. Perbedaan antara ngantuk sinah, ngantuk nuas dengan tidur. Imam Syaukani, saya bacakan teksnya saja. As-sinah, kata Imam Syaukani, as-sinah minar ra's. Ngantuk sinah itu adanya di pala. Wan nu'asu fil ain, binal ain, di mata. Wan naumu fil qalb. Ini ada runtunan masalah fikihnya sebenarnya. Sinah itu adanya di mana tadi? Kepala. Kalau ngantuk baru pala begitu. Matanya masih melek tapi udah, itu sinah namanya. Kalau mulai matanya merem, itu nuas namanya. Ngantuk tapi nuas namanya bahasa Arabnya. Kalau udah pulas sampai ngorok, itu namanya naum, kubluk. Kalau bahasa pulas ya. Nah, itulah perincian. Nanti ada para fuqaha membedakan antara nuas dengan naum, itu bukan pembahasan pertemuan kita kali ini. Itu artinya daripada la ta'khudhuhu sinatun. Allah Subhanahu wa taala ngantuk aja enggak. Allah Jalla Jalaluhu ta'ala fila, apalagi tidur. Disebut dua-duanya karena para ulama ahli tafsir mengatakan karena ngantuk itu bisa ditahan oleh manusia, tapi tidur tidak bisa ditahan. Benar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa tidur. Ngantuk tidak ada rasa ngantuk, tidak perlu pada tidur. Allah Jalla Jalaluhu ta'ala fi'ula. Bapak sekalian, ibu sekalian sekarang yang sedang menyaksikan, memegang HP atau melihat laptop atau melihat komputer, Allah Subhanahu wa taala muttali' alaina, melihat kita. Tidak sekejap mata pun Allah Subhanahu wa taala lalai. Tidak sekejap mata pun Allah Subhanahu wa taala lupa. Melihat kita semua. La ta'khudhu sinatun wa naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wah, ajib ini ayat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik, penguasa yang ada di langit, yang ada di bumi. Allahu Akbar. Allah penguasa langit, yang memiliki langit dan semua yang ada di bumi. Bumi 7 lapis ke bawah, Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya.
berapa jumlah yang ada di laut plankton, berapa jumlah cacing yang ada di bawah, Allah tahu di bawah bumi. Detik ini berapa daun yang jatuh, Allah tahu. Detik ini berapa orang yang lahir, berapa orang yang mati, Allah tahu. Detik ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kita, memandang kita, memantau kita. Allah melihat kita. Lahu ma fis samawat. Ini yang lebih ajib. Apa yang ada di langit, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai, yang mengetahui apa yang ada di langit. Apollo 11, Ustadz Nu'man, Apollo 11, temannya angkot gua, Ustadz. Kan itu katanya kan udah nyampe ke langit, udah sampai ke bulan ya? Iya benar. Tahun 90-an tahun berapa itu? 1951. 1951. Katanya udah sampai ke bulan. Ustadz, bulan, matahari, planet Pluto, planet apa lagi? Mars. Sampai planet Namek yang nggak tahu sampai di mana posisinya itu. Iya kan? Iya. Semua planet itu, Ustaz. Matahari, yang ada semua, yang sekarang sudah terlihat oleh alat-alat pembantu astronom. Iya. Itu belum nembus ke langit pertama. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isra Mi'raj sampai langit ke-7 itu, sampai tembus langit ke-7 itu luar biasa. Yang sudah dilihat oleh astronom sekarang, dan bahkan dalam NASA pun tidak bisa mengatakan, NASA sekarang itu tidak bisa memastikan jumlah planet berapa. Dan yang terlihat oleh sekarang di galaksi Bima Sakti ada triliunan bintang, ada jutaan planet yang sampai sekarang NASA pun mengatakan masih banyak yang belum terekspos. Itu belum tembus ke langit pertama. Allahu Akbar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kecil kita ini. Kita dibandingkan bumi setitik. Bumi dibandingkan matahari jutaan kali lipat. Jadi kita ketika baca ayat kursi itu, jangankan jin, semua yang gede-gede di bumi itu hancur di hadapan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, di hadapan ayat kursi. Sampai merinding saya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak siapalah yang bisa memberikan syafaat di hari akhir nanti, di dunia juga, illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hatta Rasulullah ketika memberikan syafaat dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Kapan dengan izin Allah? Yang pertama syafaatul uzma, dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Syafaatul. Apa itu syafaatul uzma, Ustaz? Kan sekarang kita bilangin. Iya. Semoga kita semua mendapat syafaatul uzma. Kita dapat syafaatul uzma. Meskipun nggak pakai semoga tuh. Iya, nggak pakai semoga dapat. Karena syafaatul uzma itu syafaat yang agung dimiliki oleh Rasulullah. Yang disebut dengan maqam mahmudah. Iya. Yang disebut dengan is'alu liyal wasilah, kata Nabi. Mintalah kepada Allah agar saya mendapat wasilah. Wasilahnya ay maqam mahmud. Posisi yang tinggi di hadapan Allah, karena hanya Muhammad Sayyiduna yang didapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nanti kisahnya kan panjang tuh, nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan. Semua pemirsa yang dirahmati Allah, nanti kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi telanjang. Tidak sehelai kain pun, di atas kita matahari, di bawah kita bumi yang panas. Mahsyar, datar semua. Ketika itu manusia dibangkitkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan didiamkan manusia di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya berdiri sejam aja udah pegel kaki itu. 60 tahun aja nggak mati-mati, rasanya lama bener. Udah encok, udah asam urat. Aduh, leher pada kencang, ya Allah. Dalam posisi telanjang Salman. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para umat yang hadis syafaat itu yang masyhur dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, manusia digiring ke Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh, terus Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Nafsi nafsi, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua masing-masing. Allah. Hatta para nabi pun masing-masing. Apalagi wali-wali. Ketika itu belum ada yang punya wewenang. Sampai digiring, minta kepada Muhammad. Datanglah gerombolan manusia ini kepada Muhammad. Lalu Rasulullah SAW menghadap ha'anadha. Rasul, ha'anadha. Saya yang berhak untuk meminta kepada Allah. Langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, sujud Rasulullah. Di hari kebangkitan itu, setelah 50.000 tahun, Rasulullah berkata, ketika mau meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sedang sujud, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Hai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud, kata Allah.
Sal tu'ta, minta saya kasih. Wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, saya akan izinkan untuk memberikan syafaat. Itulah Allah Rasulullah meminta, ya Allah mulailah hari perhitungan ini. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Dan semuanya manusia dari zaman Nabi Adam dapat syafaatul uzma. Dapat Syafaatul uzma. Nanti Allah. syafaat khusus Nabi untuk umat-umatnya yang melakukan dosa besar, nanti ada lagi. pada hari penimbangan. Nabi SAW duduk di memantau umat-umatnya. Itu Segitu superiornya Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam itu kan berarti triliunan orang itu, Ustaz. Mau mendapat syafaatul uzma. Dapat Jadi kalau syafaatul kita mau doa, perincinya mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Dapat syafaat khosoh. Ya apalagi syafaat khosoh bisa, syafaat khosoh bisa. Masyaallah. Syafaat khosoh. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard. Terakhir, man dzalladzi yashfa'u 'inda illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang di hadapan diketahui, yang di belakang juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah la ya'udu. Allah itu tidak letih. La yasqulu. Tidak letih buat Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, menguasai, mengawasi semua yang tadi kita sebut. Enggak berat buat Allah. Kita suruh ngapal aja beratnya, masya Allah, pala udah mau pecah nih. Waduh, ada laporan bapak-bapak harus deadline-nya kerjanya tanggal sekian. Wah, mau pecah pala nih. Ya itu karena manusia kita beban. Ke Allah Subhanahu wa taala tidak itu semua. Maka ayat ini adalah ayat yang dahsyat. Ayat yang luar biasa jika kita renungi tadi, kita memahami maknanya, mengetahui intisarinya, itulah merupakan yang disebut kalau Rasulullah SAW bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yang ada di surah Al-Baqarah ayat 255. Begitu Ustaz. Masya Allah. Ini aduh keren banget sih ini, bener deh. Sebab tadi pembahasan itu nyentuh banget sampai saya merinding tuh pemirsa. Insan BP Jam Sostek ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa aduh masya Allah. Kita kayaknya kecil banget ya Ustaz. Kecil masya Allah. Tapi intinya ayat kursi adalah a'zamul ayah. Ayat yang paling superior lah di Al-Qur'an itu ya. Yang artinya bisa kita amalkan, yang intinya tadi tuh diamalkan satu satu rumah itu setiap penjurunya dibaca. Sebagai perlindungan kita dari syaitan. Kemudian juga boleh dibaca ketika sebelum tidur gitu ya, Ustaz ya. Subuh jangan pernah ditinggalin pagi. Subuh, dan jangan lupa fi duburi kulli sholatin, di penghujung setiap sholat. Setelah sholat kan berarti Ustaz ya? Setelah sholat. Mau sambil jalan, tafadhol. Allahumma lantas jalan, sambil jalan enggak masalah. Allahumma lantas jalan. Sambil jalan enggak apa-apa, ternyata khasiatnya luar biasa dan juga maknanya luar biasa. Tapi Pak Ustadz, ternyata waktu juga yang menghukum kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada hari ini kita semua istifadah kepada Syekh Ustadz Haji Mahfudz Auza'i Mahfudz. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan kesehatan, wabil khusus juga walidnya, guru saya juga Kiai Haji Mahfudz Asirun senantiasa diberikan kesehatan, afiah, kemudian panjang umur, keberkahan umur, rezeki yang luas, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, juga untuk kita semua. Pemirsa Insan BP Jam Sostek, Insan BP Jam Sostek seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa siapapun Anda yang menonton video ini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, syukron jazilan. Terima kasih, mudah-mudahan berkah, amin wa fika barakallah. Ustadz Gesta, jazakumullah, terima kasih banyak. Kami bertiga undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.